Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paskalia Barus dengan NIM 25010500002 akan menjelaskan materi tentang karakteristik perkembangan masa dewasa. Teman-teman, masa dewasa adalah periode kehidupan setelah remaja di mana seseorang mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial. Organisme yang telah matang, yang telah menjadi pria atau wanita seutuhnya, bukan lagi anak-anak, melainkan usianya itu lebih tua dari anak-anak. Nah, biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira 40 tahun. Nah, pada periode perkembangan masa dewasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa dewasa awal, masa dewasa pertengahan, dan masa dewasa akhir. Nah, pada masa dewasa awal, rentang usia sekitar 18 sampai 25 tahun hingga usia 40 tahun. Nah, karakteristik pada perkembangan masa dewasa awal yaitu masa transisi, membangun identitas, mengembangkan keterampilan pada dirinya, masa penemuan dan konsolidasi, penuh permasalahan dan ketegangan emosional yang sedang berubah-ubah, dan persiapan pernikahan. Nah, pada masa dewasa pertengahan, rentang usia sekitar 40 tahun hingga 65 tahun. Nah, pada periode perkembangan masa dewasa pertengahan ini, karakteristiknya yang pertama, masa stabilitas dan kematangan, tetapi juga ada masih transisi. Yang kedua, menghadapi tugas generatif versus stagnation atau erection. Perubahan fisik mulai muncul, misalnya penurunan massa otot dan elastisitas kulit. Nah, pada periode perkembangan masa dewasa yang ketiga, yaitu masa dewasa akhir, yang dimana rentang usianya mulai dari usia 60 atau 65 tahun hingga akhir hidup. Nah, karakteristik mulai dari periode penurunan atau kemunduran fisik dan psikologis. Nah, yang ada juga karakteristik menghadapi tahap integritas dan keputusan. Adapun karakteristik perkembangan mahasiswa. Mahasiswa merupakan individu yang berada di tahap perkembangan masa remaja akhir, yang dimana pada masa tersebut mahasiswa memiliki karakteristik perkembangan yang dapat dilihat dari tugas-tugas perkembangan, yaitu yang pertama, menerima keadaan fisiknya. Seorang mahasiswa itu harus bisa menerima keadaan fisiknya. Yang kedua, memperoleh kebebasan emosional, di mana kebebasan dalam berekspresi. Yang ketiga yaitu mampu bergaul. Seorang mahasiswa karena dia sudah sudah harus bisa mandiri, berarti dia itu harus bisa bergaul dengan siapapun. Yang keempat, menemukan model untuk identifikasi. Yang kelima, mengetahui dan menerima kemampuan diri sendiri pada dirinya. Yang keenam, memperkuat penguasaan diri atas dasar nilai dan norma. Yang ketujuh, meninggalkan reaksi dan cara penyelesaian yang masih kekanak-kanakan. Setelah melalui masa remaja akhir tersebut, mahasiswa akan melangkah ke jenjang kedewasaan. Karakteristik kedewasaan menurut Lane Sheffield dalam Ahmad Soleh 1991, yang pertama, mampu berdiri sendiri dalam kehidupan, artinya mahasiswa ini harus bisa mandiri. Yang kedua, mampu bertanggung jawab secara moral. Yang ketiga, memiliki sifat yang konstruktif terhadap masyarakat. Nah, dari materi ini saya dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, masa dewasa ditandai oleh pencapaian kematangan fisik stabil dan optimal, kognitif yaitu harus logis, realistis, pemecahan masalah, dan emosional harus bisa mengendalikan diri. Hubungannya juga harus interpersonal sehat. Yang kedua, individu membangun karir, membentuk keluarga, dan berperan aktif dalam masyarakat. Yang ketiga, periode ini melibatkan tantangan yang seperti stres kerja dan tanggung jawab, dan refleksi diri atau pencarian makna hidup, meninjau kembali tujuan dan nilai-nilai kehidupan. Sekian dan terima kasih.